Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkuliahan warahmatullahi wabarakatuh. ketiga ini kita akan membahas tentang persaingan di dalam pemasaran, di mana pada topik ketiga ini kaitannya sangat penting dengan manajemen pemasaran strategik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada manajemen pemasaran strategik, proses di awal ketika kita menyusun sebuah manajemen pemasaran strategik, kita harus memahami visi misi perusahaan dan tujuan perusahaan. Kemudian visi misi tujuan perusahaan itu di breakdown ke dalam tujuan departemen marketing. Nah, tujuan departemen marketing ini harus relevan dengan tujuan perusahaan. Biasanya memang tujuan departemen marketing ini terkait pada pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan pertumbuhan pasar. Nah, dalam kaitan dengan topik kali ini, mahasiswa akan belajar tentang persaingan di dalam pemasaran. Jadi lebih fokus kepada persaingan di dalam pemasaran, bukan persaingan pada umumnya. Kita di sini tidak membahas persaingan pasar sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli. Kita tidak membahas topik itu. Tetapi kita lebih menekankan kepada persaingan di dalam pemasaran. Karena di sini nanti tujuannya adalah untuk melihat dan menentukan strategi pemasaran apa yang paling efektif dan efisien di dalam mencapai tujuan departemen marketing atau tujuan dari marketing. Saya ingin merimain sedikit bahwa di dalam perencanaan strategik, itu langkah-langkah di dalam perencanaan strategik, tadi sudah saya jelaskan, bahwa di awal kita harus bisa mendefinisikan dengan jelas visi misi perusahaan. Kemudian kita juga bisa menetapkan visi misi perusahaan itu di breakdown ke dalam tujuan dan sasaran perusahaan. Berdasarkan tujuan dan sasaran perusahaan ini, maka perusahaan merancang portofolio bisnis. Ya. Dengan portofolio bisnis ini dia bisa membreakdown lebih spesifik pada tingkat unit bisnis, yakni produk dan pasarnya, maka dia bisa merencanakan pemasaran strategi fungsional lainnya. Ya. Kemudian, di dalam mengelola usaha pemasaran, dalam melakukan sebuah analisis, perencanaan di sini kita akan mengembangkan rencana strategik. Yang dimaksud dengan mengembangkan rencana strategik ini adalah bagaimana kita bisa memenangkan persaingan. Ya. Jadi fungsi daripada memahami persaingan di dalam pemasaran ini nanti ada di sini. Anda juga sudah telah belajar dengan melihat video bagaimana memenangkan persaingan. Maka di dalam pasar persaingan, ya, kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu harus bisa mengetahui celah, kelemahan, dan kekuatan pesaing. Ini menjadi penting. Karena kalau kita ngomong strategi, itu selalu dikaitkan dengan pesaing. Ya. Bagaimana kita bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Untuk itu dalam kaitannya dengan pemasaran, maka perusahaan harus tahu apa saja strategi dan taktik yang dilakukan oleh pesaing. Terlebih pada pesaing yang memiliki target market yang sama, ya, dengan perusahaan kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan kita mengetahui strategi pesaing, target pasar pesaing, dan
profil daripada kegiatan marketing daripada pesaing, positioning pesaing di dalam pasarnya, ya, maka kita akan bisa menentukan strategi yang tepat. Bahkan Kotler dan Porter menyatakan bahwa persaingan dalam konteks pemasaran adalah keadaan di mana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih pelanggannya. Jadi fokus persaingan di dalam pemasaran ini adalah merebut pelanggan. Ya. Sedangkan Porter sendiri juga mengatakan bahwa persaingan akan terjadi pada beberapa kelompok pesaing. Tidak hanya pada promosi produk atau jasa jenis lainnya, tapi juga merupakan jasa substitusi di dalam persaingan pada hulu dan hilir. Dan ini sudah terjadi ya. Sekarang ini sudah terjadi, apalagi di era digital marketing dan di era pandemi COVID-19. Kondisi ini memaksa setiap orang atau konsumen itu lebih cenderung meningkatkan frekuensi kegiatannya melalui dunia maya, sehingga memaksa perusahaan mau tidak mau akan melakukan strategi bersaingnya di dunia maya. Ya. Bentuk-bentuk persaingan yang terjadi di dalam pemasaran ya. Ada persaingan merek, persaingan industri, ada persaingan bentuk dan persaingan generik. Jadi kalau kita ngomong persaingan merek ini berarti produk dan jasa yang dijual itu sama. Jadi ini bersaing dalam satu industri yang sama. Jadi kalau jual teh ya dia juga jual teh. Contohnya teh botol Sosro dengan Fresh Tea dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah persaingan industri. Jadi persaingan dalam satu industri. Jadi ini industrinya sama dalam bentuk minuman, tetapi mungkin tidak harus jenis minuman yang sama, tapi dia sama-sama merupakan industri minuman. Ya contohnya teh botol Sosro dengan Coca-Cola, dengan Aqua, dan lain-lain. Yang ketiga adalah persaingan bentuk. Di dalam persaingan bentuk ini, jenis minumannya, industri minumannya sama, tetapi konteks industrinya yang berbeda. Jadi persaingan antara teh botol Sosro dengan susu ultra, dengan yogurt, dan lain-lain. Sedangkan persaingan generik adalah persaingan pada semua industri. Jadi industri makanan dan minuman secara keseluruhan. Jadi misalnya teh botol Sosro dengan sari roti dan lain-lain. Tapi kesimpulan di sini yang ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berada di dalam industri persaingan, maka sebuah perusahaan itu harus memiliki sebuah identity. Ya. Identitinya bisa berupa brand, ya, bisa berupa goodwill, bisa berupa deskripsi dan spesifikasi produk. Tetapi intinya bahwa ketika kita memasuki industri persaingan ini, maka perusahaan harus punya unique selling point yang membedakan dengan pesaingnya. Karena ketika kita berada di pasar persaingan dan kita tidak memiliki pembeda, maka yang terjadi adalah pada hakikatnya sudah tidak ada persaingan dan bisa hancur. Ini pernah terjadi pada industri air mineral, di mana konsumen menganggap bahwa Aqua itu bukan brand, tetapi Aqua itu adalah nama identik dari sebuah minuman kemasan air mineral. Sehingga ketika orang membeli produk air mineral apapun, maka dia bilangnya Aqua. Ya kan? Kenapa? Karena terlalu menghegemoninya promosinya Aqua dan dia menjadi pendahulu sebagai air mineral, maka kemudian air mineral tidak menjadi sebuah identity, tetapi menjadi sebuah nama lain dari sebuah produk karena tidak bisa melakukan unique selling point yang benar-benar membedakan dengan produk
pesaing lainnya. Jadi unique selling point ini penting di dalam persaingan. Sehingga dengan apa yang terjadi pada Aqua itu, maka kemudian juga ada sebuah teori di dalam periklanan bahwa metode periklanan, kemudian frekuensi periklanan itu penting di dalam harus sesuai di dalam unique selling point sebuah produk perusahaan. Karena jika tidak, maka yang terjadi seperti Aqua itu. Ya kan? Sehingga kemudian Aqua mengedukasi pasarnya, mengedukasi pelanggannya bahwa Aqua adalah brand, bukan nama produk ya, tetapi brand. Jadi brand ini penting ya. Sama halnya juga dengan kita ya. Jadi kita ini perlu membangun sebuah unique selling point pada diri kita. Ya kan? Jadi yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita mau memasuki dalam sebuah bisnis, kita masuk dalam sebuah pasar, sebelum kita masuk ke dalam pasar, kita harus tahu unique selling point kita di mana. Dan kita harus membranding diri kita itu. Ya kan? Dan branding kita harus tepat dengan karakteristik diri kita. Jika itu tidak tepat, maka yang terjadi pasar tidak merasakan apa-apa. Sehingga ada atau tidak adanya kita sama saja. Jadi berhati-hatilah di dalam persaingan pemasaran. Kemudian, maka dari itu, persaingan yang semakin meningkat membutuhkan strategi pemasaran tersendiri, dan pada saat yang sama, peran merek akan sangat penting. Ya. Jadi penting. Jadi misalnya Arasi Alimuddin, ya kan? Saya berada pada dunia persaingan pendidikan, dalam hal ini dosen, dan media di dalam pemasaran produk atau para cendekia itu dibangun oleh Google melalui Google Cendekia. Kemudian ketika saya mulai memasukkan diri pada pasar persaingan di dalam Google Cendekia, saya harus punya brand. Saya harus menetapkan apa yang ciri khas khusus saya, apa unique selling point saya, dan itulah yang kemudian saya jual, saya bangun di dalam Google Cendekia. Ya. Jadi ini juga berlaku buat tidak hanya untuk perusahaan, tapi buat individu kita. Ketika kita membangun karir di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus menetapkan unique selling point kita. Untuk itu Freddy Rangkuti juga mengatakan bahwa merek itu penting untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan, ya kan? Sehingga produk tersebut berbeda dengan pesaing. Jadi di sini kata kuncinya adalah unique selling point. Dan merek adalah merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan tampilan dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan mutu, ya kan? Tetapi dia juga menekankan unique selling point-nya dan tidak lebih dari sekedar simbol saja. Tapi itu menjadi ciri khas, menjadi karakteristik di dalam kehidupan produk, ya. Sehingga konsumen melihat itu. Jadi merek ini harus dijiwai, kata kuncinya. Karena kalau kita melihat bahwa konsumen di dalam pasar persaingan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsumen yang peka terhadap produk, tapi dia tidak peka terhadap harga. Ya. Jadi dia hanya butuh produk yang berkualitas. Harga enggak butuh. Ya. Kemudian ada konsumen kelompok 2 yang dia peka terhadap harga, tetapi tidak peka terhadap kualitas. Ya. Konsumen ini pokoknya meminta barang yang murah. Kualitas nomor 2. Karakteristik konsumen yang ketiga adalah dia peka terhadap harga, ya, tapi juga peka terhadap produk. Ini konsumen rasional. Ya. Jadi dia maunya produk yang baik dengan harga yang murah atau harga yang sesuai lah. Ini terjadi. Kemudian yang terakhir adalah konsumen yang tidak peka terhadap harga juga tidak peka terhadap kualitas. Ya. Ini konsumen kepepet. Biasanya di dunia wisata atau di tempat-tempat terpencil. Tapi juga aneh di negeri kita ini.
Contohnya produk Pertamina misalnya. Pertamina ini adalah sebuah perusahaan yang monopoli, ya kan? Kita tahu bahwa harga minyak di Indonesia yang dijual premium, Pertalite, Petramax itu lebih tinggi daripada harga pasar. Tapi konsumen bisa apa? Karena Pertamina monopoli sempurna. Nanti kepepet juga kan, peka terhadap kita menjadi konsumen yang tidak peka terhadap harga, juga tidak peka terhadap kualitas pada kondisi ini. Ya. Kondisi pasar yang kita inginkan seperti apa kalau kita mau bersaing? Kita harus menempatkan diri dalam mengambil keputusan, dalam menciptakan unique selling point. Kita harus memandang bahwa konsumen kita atau pasar kita itu adalah yang peka terhadap harga dan peka terhadap kualitas. Sehingga kita memberikan standar produk atau jasa yang layanan yang baik dengan harga yang sesuai. Kemudian bagaimana cara kita melakukan teknik analisis pesaing? Untuk menganalisis industri dan pesaing ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus bisa mendefinisikan pasar sasaran kita atau target market kita. Karena ini penting. Ya kan? Dengan mendefinisikan pasar sasaran, maka akan memudahkan kita ya kan, mengetahui produk atau jasa mana saja yang membidik sasaran pasar yang sama. Jadi kita tahu pesaing terdekat kita siapa? Siapa yang kita hadapi? Karena di dalam sebuah strategi bersaing, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita harus menghadapi pesaing terdekat kita. Ya kan? Dengan kita bisa menghadapi pesaing terdekat kita, maka kita akan bisa menjaga paling tidak stabilitas, kontinuitas daripada penjualan atau pemasaran produk kita. Ya. Yang kedua, identifikasi pesaing langsung lah ini. Pesaing langsung adalah pesaing yang langsung berhadapan-hadapan dengan kita. Dia memiliki produk yang sama, pasar yang sama, pelanggan yang sama. Ya kan? Dan kita harus selalu menghitung dengan pesaing langsung ini. Di mana positioning kita terhadap dia. Ya. Dan kita harus bisa membuat peta persaingan dan kita bisa setiap saat ya menentukan posisi kita terhadap pesaing langsung kita ini. Ya. Jadi memang ini responnya harus cepat ketika menghadapi pesaing langsung ini. Yang ketiga, kita ketahui bahwa kondisi persaingan ada 5 force-nya, merupakan framework dari Michael Porter. Dia membangun sebuah 5 force. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Di sini kita akan melihat bagaimana daya tarik persaingan, apakah kita berada persaingan yang sudah ketat atau belum. Kemudian yang keempat adalah penilaian keunggulan kompetitif. Nah ini, penilaian keunggulan kompetitif ini penting karena yaitu tadi bahwa ketika kita berada pada pasar persaingan, maka kita harus punya unique selling point. Dan unique selling point harus dibangun menjadi value perusahaan kita, menjadi value produk kita, menjadi nilai kita. Dan unique selling point ini beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif dan searah dengan peningkatan volume penjualan, peningkatan market share, dan peningkatan pertumbuhan pelanggan. Ketika unique selling point kita ini diterima dengan baik oleh konsumen, maka kecenderungan konsumen akan memilih kita dan memilih produk kita. Ya, jadi ini penting, unique selling point. Kita sekarang coba lihat, ini ada sebuah gambar sederhana tahapan di dalam model struktur conduct performance yang dibangun oleh Jay Beberny, Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Jadi ini untuk membangun keberlangsungan daripada keunggulan kompetitif kita. Ya. Jadi kalau kita bersaing dalam struktur industri, maka di sini yang menentukan, yang kita lihat adalah jumlah pembeli dan penjual. Ya. Kemudian yang kedua adalah produk diferensiasi. Jadi harus jelas produk diferensiasinya.
barrier to entry, jadi hambatan ketika masuk di dalam pasar itu, cost structure, biaya yang dibutuhkan ya untuk masuk di dalam pasar ini. Kemudian vertical integration. Jadi ini hubungannya vertical integration. Jadi kita harus tahu skala ekonomi perusahaan kita. Ya. Jadi ini penting buat kita supaya kita tidak salah di dalam menentukan persaingan. Ya kan? Ketika kita masuk pasar kita harus tahu posisi kita. Kita ini gajah atau semut. Ya. Ketika kita menjadi semut, maka kita memiliki segmen yang terbatas. Maka layanan kita harus lebih personal touch karena kita istilahnya pesaing baru dengan skala ekonomi yang kecil. Kita tidak mungkin harus melawan gajah, ya. Namanya bunuh diri. Salah satu contoh seperti itu. Dengan mengetahui industri structure ini, tujuannya adalah untuk itu. Kita supaya tahu posisi kita dan kita harus bersaing di mana, kita harus berada di area mana, ya kan? Kita berhadapan langsung atau kita mencari celah, ya. Ini penting. Karena banyak kalau kita kepedean, kita salah menghitung, maka hancur. Banyak ini sudah terjadi. Jadi beberapa perusahaan, saya tidak bisa menyebutkan merek ya, karena ini menyangkut kondisi perusahaan. Jadi dia merasa besar, merasa bisa membeli brand ambassador besar, duitnya banyak, dia berhadapan langsung. Ya kan? Dia ada salah di situ, bahwa produktisnya dia yang dia miliki ini menghantam apa yang sudah menjadi opini daripada masyarakat, sehingga tidak padahal masyarakat di industrinya dia itu peka terhadap produk, ya. Jadi rasanya tesnya sudah, nah, padahal tesnya dia ini tes baru, dia mau menghantam perlawanan, hancur, kerugiannya triliunan, ya. Jadi hati-hati, ini penting kita. Kemudian yang kedua adalah firm conduct. Jadi kondisi daripada perusahaan sendiri. Ya. Jadi kita harus melihat di dalam industri perusahaan itu dari perilaku harga. Penting, ya. Jadi salah satu contoh yang sudah saya sebutkan tadi, hancurnya juga dia tidak kurang bisa mendeskripsikan dengan jelas pricing behavior daripada konsumen di pasar sasarannya. Ini kalau ternyata konsumennya itu peka terhadap harga, ini hati-hati. Kenapa? Karena pasti barriers to entry-nya ya harga. Bahwa siapa yang menawarkan harga lebih murah, yaitu yang akan dilihat oleh pasar. Ya sama dengan kita ya. Ketika kita menawarkan diri kita juga memandang diri kita sebagai sebuah produk. Ketika customer yang mau mengambil kita atau membeli kita sebagai salah satu karyawannya, dia belum mengetahui kelebihan dan keunggulan kita, ya kita harus masuk pada barrier to entry dengan menawarkan harga kita yang lebih murah. Ya kan? Bahkan ya pengalaman saya bekerja, saya setiap masuk perusahaan itu, saya selalu menawarkan diri menjadi volunteer. Karena saya tahu bahwa saya tidak akan bisa masuk dengan baik kalau saya tidak menawarkan diri menjadi volunteer. Tapi saya punya target, saya punya timeline. Kapan saya harus, ketika mereka tahu saya memiliki sebuah selling point, kapan saya harus bergaining dan saya harus mencapai pada posisi puncak. Jadi salah satu contoh saja, ya kan? Sedangkan pada tahap ketiga, ini kita juga harus tahu level perusahaan, kondisi society seperti apa. Yang penting bahwa inti dari di sini, performance ini, bahwa perusahaan sekarang itu harus mampu membangun community. Ya. Community, dia harus punya community, dia harus punya kepedulian, dia punya empati, supaya apa? Supaya bisa dilihat sebagai salah satu unique selling point perusahaan. Sedangkan kalau five force-nya kompetitifnya Michael Porter, ya, nah, jadi kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. Jadi yang pertama kita yang harus lihat adalah para pesaing industri langsung tadi yang seperti yang saya sudah jelaskan. Ini penting buat kita untuk menganalisis sebuah persaingan di dalam pemasaran. Yang kedua adalah pendatang baru potensial. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada pendatang baru potensial, biasanya itu menawarkan produk yang lebih baik, kemudian harga yang lebih murah, ini harus
menjadi ancaman ya. Ini harus kita lihat juga. Yang kedua adalah pembeli. Ya, pelanggan penting. Kalau kita tidak memperhatikan pelanggan, maka pelanggan kita akan diperhatikan orang lain. Ya. Kalau diperhatikan orang lain, ya maka pelanggan kita akan bisa direbut oleh orang lain. Maka pelanggan ini juga harus dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dilihat di dalam sebuah persaingan. Ya. Yang kedua adalah pemasok. Ya. Pemasok ini penting. Ya. Ini terjadi dalam sebuah, kalau ini bisa saya sampaikan ya, antara Indofood dengan Dua Kelinci. Ya. Jadi ini penting. Ketika Indofood tidak memperhatikan Dua Kelinci yang pada saat itu, ketika ya Dua Kelinci tidak memperhatikan pemasok kacangnya, maka kemudian pemasok kacang menghentikan, dan akhirnya Dua Kelinci dia tidak mendapatkan pasokan. Dan kemudian pemasok ini bekerja sama dengan Indofood dan dia bikin Garuda Food. Itu sempat kemudian kacang Dua Kelinci tidak ada di pasaran gara-gara itu. Jadi penting. Produk pengganti ini juga penting, harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau orang misalkan teh nggak ada, ya dia akan mencari alternatif. Dia bisa beli susu, beli air mineral, dan sebagainya. Baik, itu kemudian kaitannya dengan industri sekarang ini, kita ada namanya new wave marketing. Jadi gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini terjadi karena kehadiran teknologi yang menciptakan kreativitas teknologi, dan ini akhirnya yaitu tadi, semua orang harus memperhatikan teknologi untuk bisa bersaing di dalam pasar. Ya. Ini ada beberapa dimensi strategi dan taktik di dalam menghadapi new wave marketing. Ya. Tapi yang pasti bahwa sekarang kita tidak hanya bisa memperhatikan STV triangle saja, tetapi juga kita sudah harus melihat tentang komunitas, ya. Kemudian kita juga harus mengkonfirmasi, mengklarifikasi, kita harus melakukan co-creation, currents, communal activity, dan konversasi, komersialisasi, karakter, caring, itu sepenuh hati. Semua ini harus dilakukan sekarang, nggak bisa. Ya. Jadi yang terpenting bahwa kita tahu bahwa ada 3 dimensi strategi di dalam era sekarang ini, yaitu mind share, kemudian market share, dan hard share. Ya. Jadi kita harus merebut pasar itu di pikirannya konsumen, kemudian merebut pasar pada artian yang sebenarnya, dan kita juga harus memenangkan produk kita di hatinya pelanggan. Jadi itu penting. Ya. Nah, di dalam strategi bersaing menurut Apple itu dibedakan menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah kelompok pelanggan, siapa yang dilayani oleh organisasi. Ini penting, ya. Karena kalau ketika salah kita melayani segmen kita, menentukan segmen kita, ya perusahaan akan hancur. Ini pernah dilakukan oleh BCA, dia kemudian mengevaluasi pelanggannya dan dia membuang pelanggan yang merugikan. Karena kalau pelanggan merugikan, dia hanya membebani cost saja, secara keuntungan dia tidak berdampak, dan secara pertumbuhan profit perusahaan juga tidak berdampak. Jadi pertumbuhan pelanggan ini pasti harus dipilih, karena kita ketika market share kita besar dengan diversifikasi yang bermacam-macam, maka otomatis akan membiayai, biaya perusahaan akan membengkak ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan konsumen harus dipenuhi. Lah ini penting tadi. Jadi kita harus menetapkan siapa konsumen yang harus kita layani. Jadi konsumen yang mau membayar lebih pada perusahaan, ya itu harus diutamakan. Ya kan? Itu jangan sampai dikecewakan. Kemudian yang terakhir adalah teknologi. Ini penting bahwa kehadiran teknologi ini membuat perusahaan bisa melakukan efisiensi, dan perusahaan bisa menjangkau konsumen lebih banyak, dan perusahaan bisa melakukan keputusan yang lebih cepat, lebih luas, lebih tepat di dalam menentukan segmentasi pasarnya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini bahwa
di dalam pasar persaingan dalam pemasaran, kita harus memperhatikan aspek kompetitif intelijen dan marketing intelijen. Ini sebagaimana hasil penelitian Cynthia Abeli, ya, dia telah menemukan bahwa manajemen puncak itu harus terlibat secara khusus dalam aktivitas kompetitif intelijen ini. Ini 66,67% ya. Ketika perusahaan mampu menangani ini secara langsung, pimpinan langsung menangani ini, maka dia akan bisa membawa sebuah keputusan yang lebih efektif dan efisien di dalam memenangkan persaingan. Kenapa? Ya karena data persaingan yang ada itu harus dianalisis dengan tepat, dengan kuat, dengan relevan, dan sistem pelaporan juga harus dibuat dengan cepat dan tepat. Ini penting. Konsep kompetitif intelijen dan marketing intelijen ini sangat kuat terhubung. Kalau kita ngomong kompetitif intelijen, maka fokusnya memang pada pesaing ya. Jadi bagaimana kita bisa lebih unggul dibandingkan pesaing. Kalau kita marketing intelijen, berarti fokus kita adalah bagaimana konsep marketing kita ini lebih unggul dibandingkan pesaing. Berarti kita harus lebih unggul daripada pesaing. Kemudian price kita harus lebih unggul daripada pesaing. Kemudian distribusi kita lebih unggul daripada pesaing, dan harga kita harus lebih unggul daripada pesaing. Dalam konsep persaingan pemasaran, ini menjadi penting. Dan kompetitif intelijen ini hubungannya sangat kuat terhubung dengan marketing intelijen. Karena kalau kita tidak mengetahui kompetitif intelijen kita dengan baik, kondisi pesaing kita dengan baik, maka kita juga tidak akan bisa menentukan dengan tepat strategi marketing kita melalui marketing intelijen. Jadi antara kompetitif intelijen dan marketing intelijen ini amat sangat kuat hubungannya dan perlu dibangun. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Silakan kalau mau ditanyakan. Baik, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Perlu saya ingatkan bahwa nanti dilanjutkan melalui diskusi di Elina ya. Dan jangan lupa tugasnya diupload. Pada tugas kali ini saya memang secara spesifik meminta kepada teman-teman mahasiswa untuk melihat pasar persaingan di industri pendidikan dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19. Dan supaya Anda bisa menganalisis dengan baik, maka case yang saya minta Anda menempatkan diri sebagai produknya adalah Universitas Narotama, karena Anda sebagai salah satu pelanggan Universitas Narotama, maka coba Anda lihat apa yang harus dilakukan oleh Narotama untuk bisa memenangkan pasar persaingan di industri pendidikan. Ya, jadi itu nanti jawabnya harus spesifik ya, jangan kemudian dikait-kaitkan dengan konsep-konsep yang tidak relevan ya. Karena saya juga melihat banyak teman-teman ketika mengupload itu copy paste sana sini sehingga tidak relevan dengan tugas yang diminta. Jadi ini yang perlu saya tekankan kembali supaya nanti ini bisa tugasnya dilakukan dengan sesuai ya. Memang beberapa pertemuan saya masih memberikan toleransi ya. Tapi ya otomatis semakin ke sini saya minta semakin baik, toleransi saya juga akan semakin berkurang ya. Jadi penilaian saya akan semakin ke sini menjadi semakin objektif. Jadi itu mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada, Pak. Ditanyakan. Ya, ada, itu. Pak. Ada yang ditanyakan? Mas Edo? Nggak ada, Pak. Aman. Ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kalau jelas, saya akhiri sampai di sini untuk perkuliahan Zoom kita. Kita lanjutkan nanti perkuliahannya melalui Alina. Terima kasih atas kehadirannya. Saya doakan Anda sehat dan sukses selalu. Tetap semangat. Amin, amin. Tetap jaga spirit. Amin. Ya. Dan saya yakin Anda akan menjadi orang-orang yang sukses dan luar biasa. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati kita semua.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.